Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isni Wayuni dengan NIM 18230021. Di sini saya akan melengkapi tugas seminar akuntansi keuangan dengan judul Standard Setting Process in Accounting. Di sini dengan dosen Febriandi Ananda SE MSI. Di sini saya akan mengambil judul model akuntansi biaya yang digunakan untuk pengaturan harga layanan kesehatan. Nah, sebelum membahas lebih mendalam, maka saya akan menjabarkan satu persatu. Yang pertama, pembahasan. Secara umum, informasi biaya dapat digunakan dalam sistem pembayaran karena dua alasan utama untuk menetapkan harga DRG individu atau pembayaran berbasis kasus, atau untuk menetapkan anggaran rumah sakit individu atau alokasi anggaran. Solusi pertama berarti bahwa pendapatan rumah sakit tergantung langsung pada layanan yang disediakan. Dalam hal kedua, anggaran ditetapkan berdasarkan aktivitas rumah sakit pada periode sebelumnya. Kadang-kadang kedua solusi tersebut digabungkan. Pendapatan dialokasikan berdasarkan kegiatan rumah sakit tetapi tidak dapat melebihi batas yang diterapkan oleh anggaran. Memperlihatkan ringkasan jenis dan cakupan pembayaran berbasis DRG di negara-negara yang dianalisis. Sebagian besar negara menggunakan sistem pembayaran berbasis kasus yang kadang-kadang dilengkapi dengan anggaran global. Dari negara-negara yang dianalisis, hanya Australia mengganti biaya rumah sakit menggunakan metode alokasi anggaran semata-mata. Perlunya alokasi biaya yang akurat terjadi di kedua sistem, namun dalam kasus informasi biaya, pembayaran berbasis kasus lebih langsung diterjemahkan ke dalam harga layanan yang disediakan oleh rumah sakit. Pendapatan yang dialokasikan berdasarkan informasi biaya mewakili approximately 80% dari semua pendapatan. Meskipun perlu dicatat bahwa antara negara-negara ada perbedaan. Umumnya pendapatan rumah sakit yang lebih tergantung pada harga berbasis biaya. Semakin penting untuk menetapkan harga secara akurat berdasarkan biaya layanan rumah sakit yang dihitung dengan tepat. Selanjutnya, kasus. Dalam kasus layanan kesehatan mental, masalah dengan perhitungan biaya berasal dari fakta bahwa biaya utama terkait dengan perawatan medis dan keperawatan di bangsal. Dan jumlah-jumlah dari perawatan ini tidak terkait dengan lama tinggal. Perhitungan tepat dari biaya layanan tersebut membutuhkan pengembangan konsep waktu pelacakan yang dihabiskan untuk berbagai kegiatan, yang biasanya tidak dipraktikkan. Beberapa penulis, namun, mengusulkan model biaya yang memperlihatkan spesifik perawatan kesehatan mental. Masalah dengan keadaan darurat dan perawatan intensif menghasilkan sejumlah besar layanan yang sangat beragam dan mahal yang dilakukan di pusat biaya. Alokasi biaya yang tepat tergantung pada sebagian besar mekanisme fungsi yang memungkinkan penugasan biaya obat-obatan dan alat kesehatan untuk pasien tertentu. Selain itu, biaya dalam uni-uni ini sering dikaitkan dengan siaga 24 jam dan bukan layanan individu. Biaya yang diakui untuk tujuan penetapan harga di hampir semua negara tidak termasuk pendidikan dan penelitian yang dibiayai dari sumber lain daripada perawatan kesehatan. Selain itu, dalam perhitungan beberapa negara tidak termasuk biaya modal dan beban bunga. Misalnya di Jerman, investasi dalam struktur ditanggung langsung dari anggaran tanah. Dimasukkannya biaya ini dalam perhitungan akan menyebabkan pendanaan ganda, menunjukkan manfaat dari pengakuan biaya modal dalam biaya layanan kesehatan dan perubahan modal pembiayaan dari pembiayaan ganda menjadi satu sumber pembiayaan. Nah, selanjutnya sampel. Data yang dilaporkan tunduk pada kontrol kualitas. Ruang lingkup dan tingkat detail mereka sangat beragam. Di sebagian besar negara, alat audit eksternal dan atau memecahkan masalah algoritmik digunakan. Kontrol eksternal berlaku untuk rumah sakit tertentu yang paling sering mencakup verifikasi kepatuhan catatan medis dan akun. Pemecahan masalah algoritmik didasarkan pada pemeriksaan otomatis validitas dan asosiasi logis data yang dilaporkan. Aturan kontrol dapat berhubungan dengan aspek mendasar seperti tanggal penerimaan dan pelepasan atau jenis kelamin pasien.
Mereka juga dapat memverifikasi rasio berbagai kategori biaya, misalnya biaya anestesi mungkin tidak melebihi total biaya teater operasi. Data unit untuk episode pasien dapat diverifikasi dengan data agregat di tingkat rumah sakit atau pusat biaya. Metode verifikasi yang paling kompleks diterapkan di Jerman, di mana mereka termasuk pemecahan masalah algoritmik, kontrol eksternal selektif, dan 3 langkah verifikasi keadaan medis dan keuangan data. Selanjutnya teknik. Penggunaan data biaya untuk harga hanya dimungkinkan ketika semua penyedia menggunakan metode perhitungan biaya yang seragam. Secara seragam modifikasi produk dan secara konsisten penetapan driver biaya untuk alokasi biaya tidak langsung. Jika tidak, kompilasi data biaya dari penyedia yang berbeda akan seperti membandingkan apel dan jeruk. Pengenalan peraturan seragam adalah jaminan koherensi yang lebih besar dari data yang diterima. Di beberapa negara seperti Inggris dan Amerika Serikat, sistem akuntansi biaya wajib beroperasi yang berlaku untuk semua penyedia publik. Di negara lain, panduan ini diterbitkan tentang bagaimana biaya harus dihitung untuk tujuan harga. Pedoman ini mengambil bentuk standar, instruksi, atau pola. Masing-masing negara berbeda dalam tingkat detail peraturan, menunjukkan perspektif keseluruhan dari modal regulasi yang berbeda. Selanjutnya hasil. Pengetahuan tentang struktur biaya dan biaya pengemudi memungkinkan pembuatan kebijakan kesehatan yang lebih tepat sasaran dan pemanfaatan pengeluaran perawatan kesehatan yang lebih baik. Hal ini diperlukan selama proses perencanaan karena kemungkinan estimasi struktur layanan yang mungkin disediakan dalam anggaran yang tersedia. Ini juga dapat membantu memilih penyedia yang paling efisien. Informasi biaya menyeluruh meningkatkan kontrol biaya karena mengidentifikasi penyebab perubahan tingkat biaya dan menilai penyebaran biaya dalam satu DRG. Solusi yang diterapkan di Jerman, Swedia, atau Australia dapat dianggap sebagai contoh model sistem biaya yang matang. Negara-negara ini mengumpulkan data biaya tentang sebagian besar layanan yang disediakan. Berdasarkan informasi aktual tentang perjalanan sistem layanan, data dikumpulkan dari beberapa penyedia, dan perhitungan produk menengah dan akhir dilakukan menggunakan pendekatan bottom-up. Model ini dapat dianggap sebagai contoh praktis metodologi akuntansi biaya target untuk tujuan penetapan harga. Hanya itu yang dapat saya paparkan dengan hasil judul yang telah saya ambil. Hanya itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.